Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dan tidak mampu melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita merasa dalam sisa umur kita, selalu kita merasa diri butuh sama Allah. Tunjukkan kemiskinannya, kefakirannya, kelemahannya, kebodohannya, kekurangannya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita saat berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakinkan diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah tidak bisa apa-apa. Ikhtiar pun kalau tidak disertai dengan taufik dan karunia Allah, ikhtiar pun gagal. Oleh karena itu saat kita berikhtiar, walaupun gagal, tidak merasa kecewa hati, kita sudah meyakinkan ikhtiar pun kalau tidak disertai dengan karunia Allah bisa gagal. Berarti kalau kita merasa gagal karena belum dikarunia Allah, bukan berarti kita putus asa tidak boleh berikhtiar. Silahkan berikhtiar lagi, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Malah justru berbanyak ikhtiar menunjukkan kita masih yakin dan percaya, hanya menunggu saatnya kapan tiba karunia Allah untuk kita. Dan begitu seorang hamba selalu meyakini, karena kita milik Allah, lahir batin segala urusan kita hanya Allah yang atur. Dan kita percaya aturan Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa anda membenci sesuatu, tapi sesuatu itu bisa baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa anda menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu bisa menjadi bahaya dan menjadikan kecelakaan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah saja yang Maha tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Bukti kita tidak tahu apa-apa, keluar dari masjid aja tidak tahu mau kemana. Bisa Allah menarahkan tujuan kita ke tempat yang lebih baik. Oleh karena itu kita percaya dan kita selalu berusaha berbuat baik. Islam Bapak Ibu indah dan sederhana. Kalau anda merasa beban menjalankan agama Islam, berarti anda salah menjalankan Islam. Bukan Islam yang beban atau Islam yang sulit. Islam mudah, Islam enak, Islam sempurna, Islam sederhana, Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada susahnya sama sekali. Tapi kita yang salah faham, kita yang salah jalankan. Akhirnya kita merasa banyak beban dan banyak keberatan. La tahqiranna minal ma'ruf. Salah satu bukti kemudahan Islam itu bersabda Rasulullah SAW, jangan engkau menghina perbuatanmu sekecil apapun. Kadang-kadang kita merasa harus sepanjang malam salat malam, harus sepanjang siang berpuasa, harus sepanjang waktu baca Quran, harus sepanjang waktu berbuat silaturrahim dan banyak amal salih. Allah tidak minta Bapak Ibu 24 jam ibadah. Malah di hukum Islam dilarang. Tidak boleh sepanjang hari pagi sampai malam terus ibadah saja. Malah Rasul pernah melihat seorang duduk di masjid di waktu bukan waktu salat. Kata Rasulullah SAW, kenapa duduk di masjid? Kata beliau, saya mau beribadah, tidak mau usaha dan tidak mau dunia. Rasulullah SAW negur dan marah. Keluar dari masjid, berusaha, berjuang, cari nafkah, cari rizki, berjuang di muka bumi dan tetap ibadah berjalan. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan sebanyak amal. Ahsanu beda sama aktharu. Aktharu artinya banyak, tapi ahsanu yang terbaik. Allah minta yang terbaik. Biarpun sederhana. Bisa satu senyuman melamatkan kita dari neraka. Belum tentu
orang bangun masjid yang megah mewah, bisa menghabiskan miliaran, tapi karena bukan lillah, tapi senyum lillah, malah senyum yang membawa dia selamat, bukan masjid yang besar yang habis miliaran. Jadi masalah rahasia amal saleh itu kita tidak bisa tentukan, oh karena amalan saleh ini saya berbuat begitu istimewa, dahsyat, besar, belum tentu di situ diselamatkan. Oleh karena itu saya nasihatin Bapak Ibu 3 hal. Tolong ingat, Allah rahasiakan di tengah manusia waliullah. Tidak ada yang bisa tahu siapa waliullah. Allah rahasiakan wali di antara manusia. Tidak ada yang boleh tahu siapa waliullah. Kenapa? Supaya jangan Anda menghina manusia. Kalau Anda salah menghina seorang, ternyata orang itu waliullah, berarti Anda menjadi musuh Allah dunia akhirat. Hati-hati, jangan main-main sama Allah. Tukang parkir bisa jadi waliullah, Allahu alam, bisa jadi. Kenapa Allah rahasiakan di antara manusia ada waliullah yang tidak boleh ditahu sama manusia? Supaya kita belajar jangan menghina manusia siapapun, supaya jangan sampai kita salah menghina seorang, ternyata orang itu waliullah di sisi Allah. Kalau kita sudah menghina waliullah, kita sudah musuh Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, Allah rahasiakan ridha dalam ibadah. Tapi kita tidak tahu ibadah yang mana bisa mendapatkan ridha Allah. Allah rahasiakan, ternyata keridhaan Allah ada di dalam ibadah, tapi yang mana? Oleh karena itu disuruh bermacam-macam ibadah. Salat malam sedikit-sedikit, bersedekah sedikit-sedikit, jaga jamaah, silaturrahim. Jadi Anda berusaha punya amal saleh di macam pihak, di macam tempat, di macam amalan gitu. Jadi jangan hanya fokus satu, seolah-olah saya tidak mau barnya, saya tidak mau pusing, cukup salat malam, sisa umur saya semua seterusnya salat malam. Ternyata perhatian kita kepada pembantu yang ada di rumah kita lebih mulia daripada salat malam sendiri. Oleh karena itu Anda usahakan jadi sederhana. Salat malam sederhana, ada sedikit memperhatikan pembantu kita, ada sedikit senyum sama supir kita, ada sedikit baik sama tukang parkir kita yang di depan rumah, ada sedikit memperhatikan tetangga kita. Jadi setiap berbuat baik kita punya sebagian, biarpun kecil, biarpun sederhana. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridhanya. Yang ketiga, hati-hati dari dosa maksiat. Karena kita belum tahu di mana Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam dosa itu. Bisa sebabnya satu dosa Allah murka kita dunia akhirat. Hati-hati. Oleh karena itu yang merasa diri berbuat dosa, segera berbanyak istighfar. Jangan sampai kita kena murka Allah. Kalau sudah kena murka Allah, na'udzubillah, celaka dunia akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa kasih sayang kita, tidak ada yang bisa memberi bantuan untuk kita, tidak ada yang bisa memberikan tanda kehormatan atau kemuliaan untuk kita kalau Allah sudah murka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kemurkaannya. Kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari dosa, tapi jangan sampai kita berbuat dosa itu sampai kita merasa suka.
Kenapa tidak mau tinggalin dosa itu? Karena sudah suka. Kalau na'udzubillah sudah sampai segitu, itu tanda Allah sudah murka orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu berbanyak istighfar. Karena dua hal yang menjaminkan umat ini tidak tersiksa. Umat ini tidak dihukum sebagaimana umat yang terdahulu. Umat Nabi Nuh karena kekafirannya Allah menghukumkan mereka tenggelam, banjir besar, mati. Ada sekarang Bapak Ibu keturunan Nabi Nuh? Cuba tanya nenekmu. Ada kakek saya Nabi Nuh? Tak ada yang tersisa. Semua umat yang mendahului kita masing-masing sudah mendapatkan hukuman Allah. Umat Nabi Muhammad Allah memberikan umur sampai hari kiamat, tidak boleh dihukum. Walaupun perbuatannya, dosa maksiatnya dan kekafirannya lebih parah daripada umat yang terdahulu. Kenapa tapi Allah tidak menjalankan keadilannya yang sesuai bagi umat yang terdahulu menjadi sebagaimana umat ini? Karena berkah doa Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan menhanuskan dan menghabiskan, membinasakan umatku walaupun perbuatannya separah apapun. Dan Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum di surat At-Taubah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukumkan umatmu selama anda masih ada. Berarti salah satu yang melindungi umat ini dari siksa, yang dimaksud siksa bukan sebagian, bisa sebagian karena musibah, sebagian karena azab, sebagaimana kita melihat mendengar berita-berita. Yang dimaksud di sini siksa, siksa umum yang menghanuskan dan membinasakan umat ini, tidak ada yang tersisa. Itu Rasul sudah berdoa. Allah sudah menjaminkan, selama engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah umat Islam, aku janji tidak akan menyiksakan mereka sampai binasa. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal. Apakah ada jalan lain ya Allah supaya kita masih dalam lindunganmu ya Allah dari hukum binasa? Ada di lanjutan ayat itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka masih beristighfar, aku janji tidak akan menghukumkan binasa. Malah pernah iblis berjanji sama Allah. Iblis yang namanya iblis tapi masih bersumpah dengan nama Allah. Qala fa bi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu. Ini sumbahan siapa? Iblis. Berarti iblis tahu Allah Tuhan yang hak, yang benar. Demi keagunganmu, kemuliaanmu ya Allah, aku akan menggoda manusia sampai semua masuk neraka bersamaku. Kira-kira apa jawaban Allah? Allah tidak menjawab, barang siapa yang mengikutimu saya akan hukumkan masuk neraka. Tapi Allah menjawab yang menunjukkan sepenuhnya kasih sayangnya Allah. Silahkan iblis goda siapa-siapa, saya tetap akan mengampuni hambaku selama hambaku beristighfar. Allahu Akbar. Di situ iblis
marah kalau ada seorang hamba yang selalu beristighfar. Karena dia berjanji, Allah juga berjanji. Goda manusia masuk neraka bersamaku, aku akan selamatkan selama mereka beristighfar. Oleh karena itu, istighfar termasuk salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang menyelamatkan kita dari siksa dan hukuman Allah. Ternyata bukan hanya itu saja, malah istighfar menghilangkan kesusahan, istighfar menjaminkan ketenangan, istighfar memudahkan rizki, istighfar mendatangkan rizki, istighfar menjaminkan keberkahan, istighfar memberikan banyak karunia dan perlindungan untuk rumah kita termasuk anak kita, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man lazimal istighfar. Beda istighfar biasa sama istighfar luar biasa. Bedanya apa? Istighfar biasa ya sehari-hari kita habis salat istighfar, itu biasa. Kalau kita mengingat ada orang membuat membuat kita kaget atau astagfirullahalazim, kan ini kan biasa. Tapi yang luar biasa, lidah kita tidak pernah berhenti kecuali menyebut istighfar. Itu yang disebut oleh Rasulullah man lazima. Maksudnya lazima apa? Yang mulazamah. Faham mulazamah? Tidak pernah putus. Kalau kata mulazamah, sahabat mulazamah sama Rasul, tidak pernah pisah. Istiqamah, rutin. Apa yang kita dapatkan ini kan luar biasa. Memang memerlukan perhatian. Sepanjang perjalanan kita istighfar, jalan kaki istighfar, mau tidur istighfar, mau kemana-mana istighfar, dalam keadaan wudu istighfar, tidak wudu istighfar, dalam keadaan bersedia istighfar, tidak pernah berhenti. Apa yang kita dapat? Malazimal istighfar. Dijanjikan 3. Istighfar yang luar biasa, bukan yang biasa. Istighfar yang luar biasa. Apalagi istighfar sesudah dosa. Apalagi istighfar yang membuat kita nyesal, sedih, nangis karena dosa kita, dosa lalu, mungkin dosa baru. Kita sadari dengan istighfar yang luar biasa. Kita ingat mendapatkan 3 hal. Man lazimal istighfar ja'alallahu, Allah akan, ja'alallahu. Malah yang menarik perhatian saya dalam hadis ini, itu kan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Kata Allah ja'alallahu lahu. Kata ja'ala sudah beres, bukan saya ja'alu. Saya ja'alu akan nanti urusannya nanti. Tapi kalau ja'ala sudah selesai. Man lazimal istighfar, setiap kesusahan diberikan kemudahan. Ini yang pertama. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kata hammin ini sebenarnya, kata hammin itu jauh lebih daripada kata susah. Kita sudah susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi kita. Faham enggak? Kita susah, saking susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi, sambil dalam mimpi terbawa. Sambil mimpi aja tidurnya tidak tenang gara-gara susah itu. Itu namanya ham. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ham yang membuat kita pusing, saking susahnya sambil tidak tenang tidur, tidak ada nafsu makan. Ada orang saking susah sudah tidak ada nafsu makan. Saking susah
malah dia berencana bunuh diri. Kan susah kan macam-macam. Semua bapak ibu kan susah kan? Susah enggak? Ya susah. Ya datang ke Sunda Kelapa susah juga, macet. Karena perjalanan apa kan namanya susah. Tapi kan martabat susah, tingkatan susah macam-macam. Tapi ada martabat susah itu yang namanya ham. Itu saking susahnya malah ada orang berpikir bunuh diri sudah daripada hidup begini. Itu namanya ham. Kata Rasulullah, dengan mulazamah rutin berbanjan waktu istighfar itu terjamin ham itu hilang. Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap jalan sempit Allah luaskan jalan keluar. Dhiq, dhiq artinya kesempitan. Sempitan dalam hati, sempitan dalam batin kita. Malah kadang-kadang saking sempit itu, ya Allah, kita melihat mukanya aja sudah seram. Terus habis itu apa? Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki. Bapak Ibu, beda arti mudah rizki sama datang rizki. Maksudnya datang rizki apa? Sudah saking pusing, dah ada nafsu makan, dah mau ketemu siapa-siapa, galau ya? Galau ya? Kayaknya bahasa cocok ham itu galau ya? Kayaknya ini, sudah ketemu ini. Ada lebih tinggi daripada galau ya? Ada enggak? Galau martabat tinggi. Atau galau nomor 1 ya? Atau VIP galau ya? Jadi sudah betul-betul udah. Jadi dia aja ngomong aja saya enggak bisa. Jadi tak nyambung, kita bicara tak nyambung, makan tak mau, tidur tak bisa, sudah. Galau plus stres. Begitu ya. Itu sudah ham. Namanya ham. Ha mim. Bukan ham-ham makan. Itu ham-ham itu makan. Tapi kalau satu ham itu galau dan stres. Tapi kalau ham itu makan, lagi makan. Kalau kita main sama anak-anak mau ham, tapi jangan bilang sama anak mau ham. Jadi boleh dua-dua, mau ham artinya mau makan. Tapi kalau mau ham ini berarti mau nyakitin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari tempat yang tidak pernah nyangka. Dia sudah ikhtiar usaha untuk melunas hutang tapi bangkrut, sudah habis. Usaha gagal, rugi, tidak ada jalan keluar, sampai sudah merasa tidak ada harapan hidup. Dia duduk di rumah menjalankan ibadahnya, ikhtiarnya. Ini kan salah satu ibadah pun bisa menjadi ikhtiar. Ibadah bisa menjadi ikhtiar saat kita galau. Di antara ikhtiar istighfar. Jadi jangan Anda berpikir ikhtiar harus keluar rumah, harus minta tolong orang. Sebelum minta tolong orang, minta tolong Allah. Apa ikhtiar saya? Istighfar. Pas begitu kita lagi sibuk istighfar, malah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terbukti ada orang tutup rumah membawa uang lunas hutang kita. Demi Allah Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi sama saya sendiri. Udah saya basrah, sudah tidak ada jalan keluar. Duduk istighfar. Saking banyak istighfar, kadang-kadang suap makanannya di antara suap pertama sama yang kedua saya sebut istighfar. Saking banyak istighfar. Astaghfirullah.
Udah basah, sudah tidak ada jalan. Saya tidak ada jalan keluar. Sambil mau berfikir mencari jalan keluar, tidak bisa. Demi Allah, saya menerima SMS sambil saya tidak kenal dari mana, ada setoran masuk rekening saya yang melunaskan hutang. Siapa orangnya? Saya datang minta info dari bank, tidak ada nama. Memang Allah punya macam cara, bukan satu, bermacam cara. Tapi sebelum Allah tunjukkan bermacam cara itu, Allah mau lihat kita percaya apa tidak. Kalau tidak yakin, tidak bisa percaya, Bu. Oleh karena itu, mulai malam ini Bapak Ibu, silahkan yang punya masalah maupun tidak punya masalah, sepanjang sisa waktu hidup kita, pagi, siang, sore, malam, istighfar. Ada ujian, hadapi dengan istighfar. Ujian sekolah, hadapi dengan istighfar. Belajaran kuliah, hadapi dengan istighfar. Urusan rumah tangga, hadapi dengan istighfar. Soal jodoh, hadapi dengan istighfar. Apapun bermasalah, kata Imam Ibn Taymiyah, termasuk dalam belajar ilmu agama, hadapi dengan istighfar. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, saya saat mencari satu soalan fikih sambil berhari-hari belum saya bisa tahu jawabannya, saya membuka kuncinya dengan 1000 kali istighfar, Allah hantarkan jawaban masalah itu. Jadi ternyata istighfar bukan hanya urusan dunia, termasuk untuk belajar agama. Allah bukakan pemahaman, bisa memahami agama dengan mudah dan lancar dengan kekuatannya istighfar. Mau lihat, mau buktikan, silahkan jalankan, silahkan Anda bisa merasakan sendiri. Kalau Anda betul-betul mengikuti sesuai kata Rasul, man lazimal istighfar, yang seterus-terusnya dia beristighfar, InsyaAllah ketemu Rabu yang akan datang, Anda akan memiliki perasaan yang sangat lebih baik daripada minggu ini. Dan alhamdulillah, kemudahan, kenikmatan istighfar, Allah memberikan karunia dalam doa Bapak Ibu semua. InsyaAllah hari Rabu ke depan terbitan pertama majalah kami yang insyaAllah isinya banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu. Jadi insyaAllah hari Rabu yang akan datang, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan membawa majalah pertama. Yang berkenan mendapatkan majalah itu insyaAllah hari Rabu. Semua kumpulan ilmu, amalan, rahasia, belajaran insyaAllah dalam singkat, InsyaAllah majalah itu bisa membantu Anda semua. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat, berguna bagi kita semua. Dan semua gerakan, bantuan, infak, sedekah dari Bapak Ibu, alhamdulillah ini semua menjadi berkah. Dan saya yakin apapun yang kami dapat karena ikhlas daripada Bapak Ibu, alhamdulillah itulah yang Allah memberkahi proses. Dan insyaAllah saya khususkan untuk kuliah duha besok, karena kita di bulan Rajab mau menuju ke bulan Sya'ban, InsyaAllah saya akan khususkan membawakan cerita indah tentang Isra Mi'raj dan pentingnya salat. Kalau mau tahu Isra Mi'raj yang sebenarnya, apa yang terjadi, apa peristiwa, apa hikmah daripada Isra Mi'raj yang menjadi pelajaran bagi kita, dan bagaimana pentingnya salat dalam cerita Isra Mi'raj. Ini insyaAllah menjadi tema saya di hari Ahad tanggal 2 Juni. Dan insyaAllah tanggal 7 Juli maksudnya minggu bulan depan,
yang menjadi sebelum puasa, bisa kuliah duha terakhir. Ya, kuliah duha terakhir di bulan Juli, insyaallah kalau tak salah tanggal 7, saya akan khususkan bahasannya yang terkait dengan fikih dan hikmah daripada puasa. Semua soalan yang terkait dibutuhkan oleh masyarakat tentang Ramadan, ilmu, fikih, soalan yang perlu kita harus fahami supaya puasa kita sempurna, ini insyaallah menjadi bahasan saya di kuliah duha yang terakhir tanggal 7 Juli. Supaya insyaallah sekaligus kita menghadapi Ramadan insyaallah dalam keadaan sudah memahami bagaimana proses ibadah sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan selama kita belajar sama-sama menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita sama-sama tutup doa. Walaupun ada pertanyaan tapi kita tunda insyaallah di pertemuan yang akan datang. Pertama-tama karena antara azan dan iqamah termasuk doa makbul, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, permintaan bania dari jamaah, keluarga yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghadapi kesusahan dan kesulitan, ujian, cobaan, hutang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rizki yang berkah yang mengatasi segala permasalahannya, dan mudah-mudahan dana rizki yang berkah bisa membawa kita semua ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fatihah juga untuk semua keluarga kami yang telah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijadikan tempat mereka menjadi yang terbaik daripada dunia dan segala isinya, dan mereka menjadi tenang dan bahagia di alam barzakh, di dunia kubur, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mendapat karunia ampunan dan dinaikkan di sisi Allah di darajat yang tertinggi dan diterima segala amal ibadahnya. Khususnya sahabat saya dan guru kita bersama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, kita bacakan Al-Fatihah di malam yang ke-38. Mudah-mudahan diampuni Allah, diterima segala perjuangannya, diterima dakwahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang ustaz yang masuk surga bersama Nabi Muhammad sebagai orang yang da'i yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, dengan barakah majlis kami di malam ini, dengan barakah ilmu yang kami belajari, dengan barakah istighfar, rahasia istighfar, rahasia ridhamu ya Allah, aku mohon dengan namamu yang agung dan mulia untuk semua bapa ibu serta keluarganya malam ini semuanya mendapatkan ridhamu ya Allah. Aku mohon untuk semua jemaah yang hadir pulang malam ini ke rumahnya masing-masing sudah diampuni segala dosanya ya Allah. Dosa yang selama ini mengkotori hati kami, dosa-dosa yang selama ini yang mengganggu perasaan kami, dosa-dosa yang membuat kami buta dari jalan yang benar, dosa-dosa yang selama ini menjauhkan kami dari keindahan ibadah, kemudahan rizki dan keinginan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa besar maupun kecil, dosa yang terang-terangan maupun sembunyi ya Arhamar Rahimin.
sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Karena kami sangat merasa bahagia kalau sudah suci dari dosa dan maksiat. Karena dosa maksiat yang membawa keburukan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikan semua yang hadir serta keluarganya, Ya Allah, menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran dunia akhirat, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan apa yang kamu baru belajar, Ya Rabbal Alamin. Jadi ilmu yang kami belajari malam ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kami, menjadi saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat, Ya Allah. Jadikan majlis kami malam ini membawa syafaat bagi kami dan keluarga kami, Ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Ya Allah, lindungi anak keluarga kami, anak dan cucu, Ya Allah. Anak cucu kami, Ya Allah, lindungilah mereka, Ya Allah, agar anak dan cucu kami menjadi anak salih salihah. Anak cucu kami menghafal Al-Quran, anak cucu kami yang menjaga nama baik kami, anak cucu kami yang membawa bahagia dan selamat dunia akhirat. Anak cucu kami yang terlindungi dari segala bahaya, dari segala keburukan dan kejahatan dunia dan manusia, Ya Rabbal Alamin. Anak dan cucu kami yang menenangkan hati kami dan senantiasa berbakti baik terhadap kami, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiat, bertemu bulan puasa, Ya Allah, agar kami mendapatkan nikmatnya dan keindahan bulan puasa, Ya Rabbal Alamin. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahkan taufikmu, Ya Allah, karuniamu, Ya Allah, untuk negara kami Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang berkah, pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur dan amanat. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, selamatkanlah negara kami dari segala bahaya dan segala keburukan, dari segala kemurkaan-Mu, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan negara kami Indonesia yang kami cintai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.